Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya dalam video pembelajaran Ibu yang bagian kedua, yaitu materi tentang Revolusi Rusia, Revolusi Cina, dan Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Rusia. Apa itu Revolusi Rusia? Revolusi Rusia terjadi pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada tahun 1991. Adapun latar belakang Revolusi Rusia adalah pada dasarnya Revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat atau PSD turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. Nah, dalam Revolusi Rusia ini terjadi beberapa peristiwa, salah satunya adalah peristiwa Minggu Berdarah. Peristiwa Minggu Berdarah ini terjadi pada tanggal 22 Januari 1905, di mana ribuan pekerja berdemonstrasi di depan istana. Mereka beramai-ramai menyanyikan lagu-lagu keagamaan sambil membawa gambar Tsar. Sementara itu, Tsar menolak untuk bertemu dengan mereka. Barisan buruh yang tidak agresif ini diterima dengan tembakan, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan sekitar 2.000 orang lainnya luka-luka. Peristiwa ini dikenal dengan Minggu Berdarah yang menimbulkan kemarahan rakyat. Selain peristiwa di atas, Revolusi 1905 juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Adapun sebabnya adalah yaitu keinginan rakyat akan pemerintahan yang liberal, kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan reaksioner dari Tsar, tuntutan tentang perbaikan nasib kaum buruh dan tani, kekalahan Rusia dalam Perang Rusia dan Jepang tahun 1905, melemahkan pemerintahan Tsar sehingga kaum revolusioner berani memberontak. Perpecahan dalam Partai Sosialis Demokrat ini diawali dengan adanya perbedaan strategi dari kubu itu, yaitu Partai Sosialis Demokrat yang moderat memiliki program persamaan dalam hukum, kemerdekaan pers, berbicara, berkumpul, serta perbaikan nasib buruh dan petani. Tujuan ini hendak dicapai dengan cara diplomasi, politik, dan pemogokan. Tetapi, kelompok radikal dari partai ini menolak cara diplomasi politik dan menghendaki cara pemogokan, sehingga Partai Sosialis Demokrat tersebut pecah menjadi dua, yaitu Menshevik Sosial Demokrat yang berhaluan sosialis. Kelompok ini dipimpin oleh George Plekhanov, kemudian digantikan oleh Kerensky. Yang kedua Bolshevik atau radikal revolusioner yang berhaluan komunis. Kelompok ini dipimpin oleh Vladimir Ulyanov yang dikenal dengan nama samarannya Lenin. Kemudian digantikan oleh Stalin. Pengaruh Revolusi Rusia bagi Indonesia, pengaruhnya itu adalah masuknya pengaruh paham Marxisme dan komunisme di Indonesia. Nah, kalian lihat ini adalah foto Tsar Nicholas II dan kemudian di sini juga ada foto Lenin. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang Revolusi Cina. Latar belakangnya terjadinya Revolusi Cina. Revolusi Cina ini disebut dengan Revolusi Xinhai atau Revolusi 1911. Nah, awalnya adalah
Revolusi ini di dinasti terakhir yang berkuasa di Cina adalah dinasti Manchu yang juga disebut dengan dinasti Qing yang berasal dari Manchuria. Nasionalisme Cina muncul karena dinasti Manchu dianggap sebagai dinasti asing karena dinasti ini bukan keturunan asli Cina, sedangkan kebanyakan penduduk Cina berasal dari dinasti Han. Oleh karena itu, keberadaan dinasti Qing sebagai penguasa Cina juga dianggap sebagai dinasti penjajah. Kemudian, latar belakang terjadinya revolusi di sini sebabnya adalah lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Yang kedua, pemerintah Manchu dianggap sebagai pemerintahan yang kolot, kaku ya. Kemudian, adanya korupsi dari pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana Manchu. Kekalahan Cina dalam Perang Cina-Jepang Jilid 1, munculnya kaum intelektual Cina. Mereka telah mengenal paham-paham barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Dari kaum intelektual inilah kemudian muncul cita-cita untuk menggulingkan pemerintahan Manchu. Ya, jadi tujuan utama revolusi adalah ya seperti yang dijelaskan di atas adalah ya keinginan ya ingin mendirikan ini sendiri pemerintahan sendiri ya yang terlepas baik dari dinasti Manchuria maupun dari bangsa Barat. Kemudian peristiwa penting yang mewarnai revolusi Cina di sini adalah adanya perang candu yang terjadi pada tahun 1839 sampai 1842. Bangsa Barat pertama yang membuka Cina adalah Inggris dengan jalan menyelundupkan candu. Segera perdagangan candu merajalela. Rakyat jadi korban dan Inggris untung besar. Maka Kaisar Cina memerintahkan agar candu diberantas, sehingga gudang candu Inggris di Kanton dibakar habis. Inggris marah dan angkatan lautnya menyerang Nanking. Cina kalah dalam perang candu dan harus menandatangani perjanjian Nanking. Perjanjian Nanking ini isinya adalah Cina membayar kerugian perang sebesar 21 juta dolar dan dikenakan bunga 5% per tahun jika tidak membayar cicilan tepat waktu. 2. 5 pelabuhan Cina dibuka untuk bangsa asing. 3. Inggris mendapatkan Hong Kong. Kemudian Inggris mendapatkan hak ekstrateritorial, yaitu hak untuk hidup di bawah hukum negara asalnya, sehingga hukum negara Cina tidak berlaku bagi warga Inggris. Kemudian selanjutnya adalah pemberontakan Taiping yang terjadi tahun 1850 sampai 1854. Pemberontakan ini dipimpin oleh Hung Siu-chuan. Pada mulanya ia mendapatkan kemenangan besar. Kota Nanking direbut dan dijadikan ibu kota kerajaannya. Kemudian Hung Siu-chuan memproklamasikan dirinya sebagai Raja Kerajaan Sorga Damai Abadi. Ketika tentara Taiping menuju utara mendekati Peking, kedudukan kaisar terancam. Demikian juga dengan bangsa asing lainnya. Oleh karena itu, bangsa asing membentuk tentara sukarela di bawah pimpinan Jenderal Ward dan Jenderal Gordon. Mereka bersama tentara Manchu menumpas pemberontakan Taiping. Akhirnya pemberontakan tentara Taiping dapat dipadamkan. Pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer di sini terjadi 1900 sampai 1901. Kebencian rakyat Cina terhadap bangsa asing yang memporak-porandakan kehidupan di Cina menimbulkan munculnya gerakan Ihu Tuan atau tinju keadilan yang anggota-anggota para ahli kungfu. Oleh karena itu orang Barat menyebutnya dengan Boxer Rebellion. Namun pemberontakan ini pun juga ya
tentara bangsa asing dipimpin Jenderal von Waldersee menindas pemberontakan Boxer dengan kejam. Kemudian Ratu Cixi menyerah dan menandatangani Boxer Protokol yang isinya Cina harus membayar kerugian perang. Selanjutnya adalah bangkitnya nasionalisme Cina. Ya, maksudnya di sini Cina, ya. Kebangkitan nasionalisme Cina ini diawali adalah adanya di Cina Selatan kekecewaan terhadap bangsa asing dan kepada dinasti Manchu yang juga dinasti asing semakin luas. Kekecewaan Cina mencapai puncaknya ketika beberapa pengusaha Cina meminta izin pemerintah Manchu untuk membangun jalan kereta api di Sichuan. Permintaan itu ditolak dan izin diberikan kepada gabungan pengusaha Prancis, Amerika, dan Inggris. Rakyat Tiongkok marah. Tanggal 10 bulan Oktober 1911 meletuslah revolusi di Wuchang yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Ia memproklamasikan Republik Tiongkok yang hanya meliputi Cina Selatan dengan ibu kota di Kanton. Ya, jadi disinilah awal akhirnya terjadi kebangkitan nasionalisme Cina. Dan Dr. Sun Yat-sen sendiri mendirikan Partai Nasionalis Kuomintang. Ya, pendirian partai ini dimaksudkan untuk menjaga tetap dilaksanakan ajarannya yang dikenal sebagai San Minchua, nasionalisme, demokrasi, sosialisme. San Minchua ini atau San Minchui adalah sebuah politik filsafat yang dikembangkan oleh Sun Yat-sen sebagai bagian dari filosofi untuk membuat Cina yang bebas, makmur, dan kuat. Setelah kekaisaran berhasil digulingkan, ya, situasi di Cina tidak langsung membaik. Nah, di sini adalah mengapa setelah sistem kekaisaran Cina digulingkan, situasi Cina tidak terus membaik? Karena jawabannya adalah negara itu tak lama kemudian dilanda perang saudara selama bertahun-tahun yang berujung pada pertikaian dua kubu, yaitu kekuatan nasionalis pimpinan Jenderal Chiang Kai-shek dan kubu komunis pimpinan Mao Zedong atau Mao Zedong. Pada tahun 1949, kubu nasionalis akhirnya tersingkir dari Cina daratan. Mereka lalu pindah ke Pulau Taiwan dengan tetap memakai nama negara Republik Cina. Kubu komunis pada 1 Oktober 1949 mendirikan negara baru bernama Republik Rakyat Cina. Nah, inilah tokoh revolusi Cina, Dr. Sun Yat-sen, Mao Zedong, Yuan Shikai. Ya. Sekarang Ibu akan membahas tentang revolusi Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang revolusi Indonesia, di sini dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Nah, revolusi Indonesia ini adalah sebuah konflik bersenjata dan perang diplomasi. Diplomasi ini adalah perundingan ya antara RI yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu yang diwakili oleh Inggris. Jadi setelah tahun 17 Agustus 1945 ya kan sekutu datang ya yang diwakili oleh Inggris. Jadi kerajaan Belanda ini tentu oleh itu. Kemudian selanjutnya adalah dalam revolusi Indonesia ini adanya pembentukan TKR. TKR ini adalah Tentara Keamanan Rakyat yang
ya, pada tanggal 12 November 1945 dalam sebuah konferensi antara Panglima Divisi Militer di Yogyakarta, seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun yang bernama Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan gelar Panglima Besar. Latar belakang pendirian TKR ini adalah ketiadaan struktur militer yang patuh pada pemerintah pusat menjadi masalah utama revolusi pada saat itu. Kemudian pembentukan pemerintah RI ini juga ya berdiri di Jakarta pada akhir bulan Agustus 1945 dengan dibentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang ininya adalah untuk membantu Presiden dan bertindak sebagai badan legislatif. Perjuangan militer dan diplomasi. Nah, walaupun Indonesia merdeka, namun perjuangan tidak terhenti sampai di situ, karena tahap selanjutnya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ditempuh dengan perjuangan militer dan diplomasi. Perjuangan militer ini dengan fisik, dengan mengangkat senjata. Diplomasi ini adalah melalui perundingan. Adapun diplomasinya itu antara lain ada Perjanjian Linggarjati, ya. Perjanjian Linggarjati ini isinya adalah 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kemudian ada perjanjian Renville yang dilakukan di kapal Renville milik Amerika Serikat. Kemudian ada perjanjian Rum-Royan, yaitu Muhammad Rum dan Royan. Kemudian ada konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini ya dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Adapun hasil kesepakatannya, yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Selama perjuangan mempertahankan kemerdekaan, banyak terjadi peristiwa lain, yaitu adanya agresi militer Belanda 1 yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1947. Tujuan utamanya menghancurkan kekuatan Republik Indonesia. Ya, jadi aksi ini militer ini dilakukan setelah melanggar perjanjian Linggarjati. Kemudian ada juga peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun oleh anggota-anggota PKI. Tindakan ini merupakan sebuah pusat pembangkangan terhadap kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dianggap antek Jepang dan Amerika. R.M. Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu, dan beberapa petugas kepolisian dan pemimpin agama gugur di tangan pemberontak. Kemudian juga terjadi adanya agresi militer kedua, yaitu tanggal 19 Desember 1948, yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Agresi Belanda ini berhasil menangkap tokoh-tokoh Republik seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara. Kemudian di sini ya adanya serangan umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta. Jadi serangan ini direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 dengan mengikut sertakan beberapa puncak pimpinan pemerintah sipil setempat
Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih cukup kuat untuk mengadakan perlawanan. Serangan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Soeharto yang pada waktu itu sebagai Komandan Brigade 10 atau Warkres 3 memimpin pelaksanaan serangan di wilayah Yogyakarta.